Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, subscriber dan penonton semuanya yang semoga mendapatkan rezeki, yang sudah like, yang sudah komen, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan rezeki yang halal dan barokah. Pada video kali ini aku ingin berbagi tips dan cerita kepada teman-teman mengenai aku dulu pernah merasakan yang namanya depresi. Dan alhamdulillah sampai saat ini aku bisa sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya, teman-teman. Jadi depresi itu adalah dimana kita merasa diri kita tidak berguna, tidak ada artinya, pokoknya kita adalah depresi. Itu digambarkan sebagai orang yang sudah menyerah dan putus asa, ingin mengakhiri hidup, ingin mengakhiri semua kehidupan yang ada di dunia ini. Jadi pada kali ini aku ingin berbagi tips yang pernah aku lakukan berdasarkan pengalaman aku. Jadi ternyata alhamdulillah dengan cara yang pernah aku lakukan ini dapat aku rasakan sampai saat ini. Yang pertama, jadi kita harus mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, teman-teman. Jadi ketika kita depresi atau mengalami sesuatu yang sakit dalam hidup kita, yang kita tidak dapat melupakan, tekanan batin atau tekanan dalam hidup yang seakan-akan kita tidak mampu untuk menghadapinya, maka kita perlu menghadap Yang Kuasa. Jadi berbanyaklah ibadah. Apabila teman-teman sudah mengalami depresi, maka teman-teman mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Apabila teman-teman yang beragama Islam, dengan melakukan sholat dan kegiatan-kegiatan yang berbau agama yang mampu membawa hati kita menjadi tenang. Yang kedua adalah kita harus berpikir, apa sih minat kita di dalam hidup ini? Bahwasanya teman-teman pasti punya cita-cita, punya keinginan yang besar, namun sampai saat ini teman-teman belum mencapainya. Maka dari itu mungkin teman-teman, dari situlah energi dalam tubuh kita bisa keluar, teman-teman. Jadi seandainya kita memiliki minat, memiliki cita-cita, pasti tumbuhkanlah di dalam hati kita apa yang menjadi keinginan kita. Nah, nantinya pasti akan dapat memunculkan rasa motivasi dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, teman-teman, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang bernilai positif. Bahwasanya kita ketahui kalau seandainya kita lakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang positif, maka kita juga akan mendapatkan hal-hal baru dalam hidup kita, hal-hal yang dapat memotivasi diri kita menjadi orang yang tidak mudah putus asa. Yang keempat adalah carilah atau berkegiatanlah, carilah kesibukan dalam diri kita. Pernah yang aku rasakan, aku selama depresi selalu berada di rumah, selalu berada di lingkungan rumah dan di satu tempat yang sama. Jadi kita perlu adanya kegiatan atau kesibukan yang dapat
menghalangi kita dari terjumusnya kita ke pemikiran-pemikiran yang negatif. Jadi itulah teman-teman, cara aku selama ini bisa sampai ke titik ini, bisa sampai ke masa ini. Alhamdulillah, mungkin juga semua itu karena selain Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan aku kekuatan sampai saat ini, dan juga usahaku yang telah aku lakukan juga memberikan manfaat untuk aku. Mungkin itu yang bisa aku berikan, bisa menjadi motivasi untuk teman-teman di luar sana yang saat ini masih mengalami depresi. Tenang teman-teman, bahwasanya setiap hidup itu pasti, setiap seseorang itu masih mempunyai ujiannya masing-masing teman-teman. Jadi kita sebagai manusia, kita juga harus berusaha dan jangan putus asa teman-teman. Aku ini dulunya juga berpikir bahwa semua orang itu apa yang didapat oleh kita, yang didapat oleh aku itu tidak adil. Padahal semua itu, kenapa Allah itu, Tuhan kita itu menguji kita bahwasanya kita tuh sebenarnya mampu untuk menghadapi semua itu. Jadi teman-teman di luar sana, ayo kita semangat, kita bangkit, kita bisa. Oke teman-teman, kita belum bisa sampai 100% bangkit, tetapi setidaknya kita jangan pernah berputus asa. Lakukanlah perjalanan hidup kita, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Karena kehidupan kita itu masih panjang teman-teman, apalagi teman-teman ini masih muda. Kita masih punya cita-cita yang banyak dan belum tersampaikan. Dan maka dari itu, apabila teman-teman sampai putus asa, maka perjalanan cita-cita teman-teman akan terputus juga. Oke teman-teman, semangat terus dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.